Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Naam, atamanna annakum fi halatil khair wa ana insyaallah bi khairin walhamdulillah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah fi hadzal yaum sanatanawal al-kitab al-fiqh min kitab silsilati ta'limil lughatil arabiyyah fil mustawa tsalits wal mawdu'una yani at-taharatu. Naam, ananda sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari kitab fikih dengan maudu atau judul at-taharatu atau bersuci. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan dari materi kita pada hari yang berbahagia ini, insyaallah Ustaz akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah agar kita mengetahui kata-kata baru atau mufradat baru seputar materi kita. Kemudian yang kedua, agar kita mengetahui apa makna toharoh atau bersuci. Kemudian agar kita mengetahui pembagian bersuci atau toharoh. Dan selanjutnya agar kita mengetahui hikmah dari disyariatkannya bersuci. Naam, ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Qala muallif fi kitabih at-taharatu bersuci al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. At-taharatu artinya bersuci. Massa yamussu artinya menyentuh atau merasakan. An-najasatu artinya najis atau kotor. Naqada yanqudu artinya membatalkan. Naba yanubu artinya mewakili. Faqdun artinya kehilangan. Ajzun artinya kelemahan atau ketidakmampuan. Baulun artinya air seni atau kencing. Ghaitun artinya kotoran badan. Tasyri'un artinya disyariatkan. An-nazahatu artinya kesucian atau kebersihan. Al-akdharu artinya kotoran-kotoran. Al-karihatu au ar-raihatu artinya bau busuk. Al-ghuslu artinya mandi. Al-janabatu artinya janabah atau junub atau air mani. Al-haidu artinya haid. An-nifasu artinya nifas. Sunnatun muakkadatun artinya sunnah muakkadah. Al-hadatsu artinya hadas. An-najasu artinya yang najis. Al-jima'u artinya senggama atau persetubuhan. Al-ihtilamu artinya keluarnya air mani karena mimpi. Naam, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Tsumma ba'dahu ayyuhal ikhwah, al-islamu wat taharatu. Al-islamu wat taharatu. Islam dan bersuci. Al-islamu dinut taharati. Islam adalah agama yang suci. Ja'alal wudu'a syaratan lis-sholati wat tawafi wa massi, yang menjadikan wudu syarat untuk melaksanakan solat, kemudian tawaf, wa massi al-mushafi dan memegang mushaf Quran. Wa aujabal ghusla minal janabati wal haidi wan nifasi, dan mewajibkan mandi dari junub
haid dan nifas, kama ja'alal ghusla yaumal jum'ati, kama ja'alal ghusla yaumal jumu'ati wal 'idaini sunnatan muakkadatan, sebagaimana menjadikan mandi di hari Jumat dan di 2 hari raya sunnah muakkadah. Wa haddu ala nazafati thawbi wal badani wa akkada ala anna taharata minal iman. Menghimbau atau menganjurkan agar bersih pakaian dan badan, dan menekankan bahwa sungguh bersuci bagian dari iman. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Thumma ba'dahu ayyuhal ikhwah, makna taharah. Makna taharah. Nah, kemudian selanjutnya adalah makna taharah atau bersuci. At-taharatu hiya an-nazafatu wan nazahatu 'anil aqdhari. Naam, at-taharu atau bersuci secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Wa syar'an irtifa'ul hadath wa zawalun najas. Sedangkan secara istilah at-taharu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Naam, ikhwani azinallahu wa iyyakum jami'an. Ba'dahu aqsamut taharati, pembagian-pembagian at-taharah atau bersuci. At-taharatu tanqasimu ila qismaini huma. Taharah atau bersuci dibagi menjadi 2 bagian, yaitu at-taharatu minal hadathi wat-taharatu minan najasati. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ba'dahu ayyuhal ikhwah, at-taharatu minal hadathi, bersuci dari hadas. Naam, al-hadatsu huwa ma yamna'u min sihhati ba'dil ibadat wala yakunu illa fil badan. Hadas adalah apa yang mencegah atau menghalangi sahnya ibadah dan tidak terjadi kecuali di badan atau tubuh. Walahu kismani. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadatsun asgharu wa sababuhu naqdul wudu'. Hadas kecil yang membatalkan wudu. Wa hadatsun akbaru wa sababuhu al-jima'u awil ihtilam awil haidu awin nifas. Naam, hadas kecil yang membatalkan wudu dan hadas besar yang disebabkan jima atau bersetubuh atau keluarnya air mani karena mimpi atau haid ataupun nifas.
Wa takunu taharatu Naam, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. At-taharatu ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, thumma ba'dahu ayyuhal ikhwah, at-taharatu minal hadath. Bersuci dari hadas. Al-hadatsu huwa ma yamna'u min sihhati ba'dil ibadat wa la yakunu illa fil badan. Hadas adalah apa yang mencegah atau menghalangi sahnya suatu ibadah dan tidak terjadi kecuali di badan atau tubuh. Walahu kismani. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadasun asgharu wa sababuhu naqdul wudu. Hadas kecil yang membatalkan wudu, wa hadatsun akbaru wa sababuhul jima'u awil ihtilam awil haidu awil nifas. Dan hadas besar yang disebabkan jima atau bersetubuh atau keluarnya air mani karena mimpi atau haid ataupun nifas. Wa takunu taharatu minal hadathi al-asghari bil wudu'i. Bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Wa minal hadasil akbari bil ghusli. Sedangkan bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Wa yanubut tayammamu 'anil wudu'i wal ghusli 'inda faqdil ma'i. Tayamum mewakili wudu dan mandi ketika tidak mendapatkan air. Awil ajzi an isti'malihi bisababil maradi awil bardi au nahwihima. Atau ketidakmampuan menggunakan air disebabkan sakit atau dingin yang begitu kuat atau semisalnya. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Ba'dahu ayyuhal ikhwah, at-taharatu minan najasati. At-taharatu minan najasati, bersuci dari najis. Ka-taharati thawbi wal makani minad dami. Kataharati thawbi wal makani minad dami wal bauli wal ghaiti. Seperti sucinya pakaian dan tempat-tempat dari darah dan air kencing dan dari kotoran-kotoran badan. Wa tusamma taharatu minha zawalul khabathi. Dan ini disebut dengan bersuci dari menghilangkan kotoran. Wala budda lil musalli min taharati thawbi wa badanihi wa makanihi alladhi yusalli fihi. Dan bagi orang-orang yang mengerjakan salat harus suci pakaian dan badannya dan tempat-tempat melaksanakan salat. Wa tusamma taharatu minha
zawalal khabathi. Dan ini disebut dengan bersuci, menghilangkan kotoran-kotoran. Naam. Ba'dahu ayyuhal ikhwa azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-hikmatu min tasyri'it taharati. Hikmah disyariatkannya bersuci. Yang pertama, aujabal islamu taharata liyakifal muslimu baina yaday rabbihi tahiran nazifan. Islam mewajibkan bersuci agar seseorang muslim ketika berdiri menghadap Tuhannya dalam keadaan suci dan bersih. Nah, ketika menghadap Tuhannya, ketika menghadap Allah, melaksanakan salat, berwudu, harus dalam keadaan suci dan bersih. Yang kedua, wa isti'malul ma'i yujaddidun nasyata. Penggunaan air dapat mengembalikan semangat. Nah, dengan menggunakan air, ketika menggunakan air dapat mengembalikan semangat kita. Yang tadinya seperti kita bermalas-malasan, tapi ketika kena air terasa segar dan menjadi bertambah semangat kita. Wa yuzilur rawaiha al-karihata anil musalli. Dan menghilangkan bau busuk dari orang-orang yang melaksanakan atau mengerjakan salat. Summa al-akhir ayyuhal ikhwah, wa min dzalika na'lamu anna al-islama qad aujaba ma tad'u ilaihi ulumus sihhati fil asri al-hadiri. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, dari itu kita dapat mengetahui bahwa sungguh Islam telah mewajibkan apa yang diserukan oleh ilmu-ilmu kesehatan, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Ikhwani a'adhanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini, insyaallah Ustaz akan menyampaikan kesimpulan materi kita. Yang pertama adalah makna tohara atau bersuci. Naam, bersuci secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Sedangkan toharo atau bersuci secara istilah yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Naam, kesimpulan yang kedua adalah toharo atau bersuci dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kemudian selanjutnya hikmah disyariatkannya bersuci. Yang pertama yaitu agar seseorang muslim ketika menghadap Tuhannya, ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian hikmah disyariatkannya bersuci. Yang kedua adalah hikmahnya adalah penggunaan air dapat mengembalikan semangat dan menghilangkan bau busuk dari orang-orang yang mengerjakan salat. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu agar kita dapat mengetahui bahwa sungguh Islam telah mewajibkan apa yang diserukan oleh ilmu-ilmu kesehatan, baik itu yang di masa lalu maupun di masa sekarang. Naam ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Demikianlah pembahasan materi pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi ananda-ananda sekalian dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya juga dapat bermanfaat bagi Ustaz.